Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya sudah punya data, ada hari, petugas, dan kemudian ada lokasinya. Kemudian nanti dari data ini nanti akan saya grupkan jadi hari Senin sampai Sabtu, di mana nanti akan tergrup ke dalam masing-masing petugasnya. Jadi akan tampil dalam satu sel tersebut siapa-siapa saja petugasnya. Jadi mirip dengan VLOOKUP tetapi menampilkan dua hasil atau lebih. Jadi misalnya di sini hari Sabtu, misalnya di sini Sabtu yang petugas 13 ini, yang ini ya, saya akan memindahkan ke Selasa. Tinggal saya ubah ini menjadi Selasa. Nanti ketika saya refresh saja, klik kanan dan ambil refresh, nanti otomatis masuk ke hari Selasa yang petugas 13 tersebut. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, metode grup tadi sebenarnya bisa kita gunakan menggunakan Power Query. Jadi di Power Query ada juga namanya grup. Jadi di sini saya sudah memberikan dua contoh kasus, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Setiap contoh tersebut kita buat dulu dalam bentuk insert table sehingga bisa kita masukkan nanti ke Power Query. Kita ambil insert, kemudian kita ambil yang table-nya. Dan kita okekan saja. Di sini untuk nama tabelnya, di sini table 1 dan untuk contoh 2, di sini saya buat insert, kemudian saya buat table, lalu saya okekan, dan apabila kita lihat untuk nama tabelnya di sini adalah table 2. Jadi contoh 1 untuk table 1 dan contoh 2 untuk table 2. Oke, saya contohkan saja untuk yang contoh 1 dulu. Di sini kita akan memasukkan data tersebut ke dalam Power Query. Kita gunakan dengan cara mengambil dari form table rank. Jadi kita import melalui form table rank. Lalu di sini udah ada tabel 1 ya, yang merupakan contoh 1. Oke, untuk group by sendiri pada Power Query tempat-tempatnya pertama ada pada menu home, di sini ada group by. Kemudian bisa kita akses juga melalui menu transform, nanti juga ada di group by. Atau pada headernya ya, pada header kita klik kanan, nanti di sini kita akan temukan juga yang namanya group by. Jadi ada 3 tempat yang bisa kita mencari namanya group by. Kemudian ketika kita memilih group by, saya ambil pada home ya, saya pilih group by. Biasanya nanti itu yang akan ditampilkan di mana posisi kita men-select. Di sini karena saya men-select pada daerah tahun, maka yang akan di group by berdasarkan tahun. Di sini basicnya ya. Misalnya kan kita menggrupkan berdasarkan nama sales. Saya buat di sini bisa kita pilih-pilih, bisa nama sales. Kemudian nanti akan saya jumlahkan. Jadi count ini adalah penjumlahan dari raw. Jadi nanti dilihat berapa sih jumlah count berdasarkan nama sales tersebut. Kita okekan saja. Nanti otomatis akan tercount otomatis seperti ini ya. Kemudian bisa kita close langkah sebelumnya agar bisa memberi penjelasan selanjutnya. Bisa juga kita mencari nilai paling terbesar atau terkecil dari masing-masing penjualan dari kota misalnya. Misalnya kita ambil grup, kemudian nanti kita pilih yang kota, kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada max, min dan segala macam. Apabila kita pilih max, maka nanti pada kolomnya akan dipilih juga kolom mana yang akan dipilih maxnya atau jumlah maksimumnya. Jadi pada kitty tadi bisa kita lihat penjumlahan maksimumnya pada kitty yang ini tadi. Kita okekan, maka akan tampil bahwa Bekasi jumlah maksimal penjualannya tadi dengan harga yang ini ya. Oke, kita bisa juga membuat grupnya dengan 2 kriteria. Kita ambil group by, kita ambil yang advance. Jadi untuk advance ini bisa kita tambahkan grupnya. Misalnya kita akan menggrupkan berdasarkan tahun dan berdasarkan kota. Jadi selain tahun juga berdasarkan kota. Kemudian tetap seperti tadi, ini juga bisa ditambahkan mau tampilkan berdasarkan apa, median, min, max seperti itu ya. Misalnya min, max, max. Kemudian di sini kitty-nya seperti itu ya. Dan ini misalnya kita contohkan ini median dan ini min. Lalu kita okekan, maka akan keluar nanti mana yang minimal, mana yang maksimal berdasarkan tahun dan kota. Nah, itu untuk contoh kasus 1. Tadi kita sudah belajar bagaimana
untuk yang satu kolom, kemudian kita melihat juga bagaimana dengan dua kriteria atau lebih dan dua kolom atau lebih ya. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh kedua. Untuk ini kita close and load dulu. Kita close and load to, dan di sini misalnya saya mau eksekkan atau keluarkan di sini deh, di H2. Kita oke kan, maka nanti keluar ini ya. Yang ini tabel-tabelnya. Kemudian untuk contoh 2 ini saya masukkan lagi dalam Power Query. Saya ambil data, kemudian saya ambil ke form tabel ranknya. Oke, di sini sudah saya pilih adalah tabel 2. Kemudian pada grup yang akan kita grup adalah hari ya. Saya klik kanan, pada headernya ada judulnya, saya ambil grup. Oke, ini berdasarkan hari. Pada operationnya saya pilih yang all row, jadi nanti terpilih baik petugas maupun lokasinya. Lalu saya oke kan. Nanti di sini akan menjadi sebuah tabel. Apabila kita klik pada tabel tersebut, misalnya pada hari Jumat, maka pada daerah bawah ini akan tampil ya tabel ini berisi apa saja, yaitu berisi hari, petugas, dan lokasi. Nah, untuk mengambil petugasnya saja kita harus menambahkan sebuah kolom baru. Di sini saya gunakan yang custom column, jadi kita akan membuat kolom sesuai custom ya. Nah, kemudian kita pilih yang count sesuai dengan nama ini, karena di tabel ini berada pada yang count, maka kita double klik yang count yang ini. Saya double klik, kemudian kita masuk mau mengambil petugasnya, maka kita buka kurung siku, kemudian kita ketik yang kata petugas. Tidak boleh ada salah huruf besar dan huruf kecilnya, sehingga harus sama persis semuanya, baru kita okekan. Maka nanti akan tampil sebuah kolom baru yang namanya custom, kemudian di dalamnya terdapat list. Nah, list ini udah ada nama-nama petugasnya saja, jadi tidak bercampur dengan kolom yang lain. Di sini bisa kita ekstrakkan tabelnya, bisa kita ekstrakkan melalui tanda panah kiri kanan yang ada pada sudut ini. Kita klik saja, kemudian nanti kita pilih pada extract value. Kemudian nanti ada pilihan kita mau mengekstrakkannya di mana pemisah argumennya atau pemisah datanya itu apakah berdasarkan titik koma, atau spasi dan sebagainya. Di sini saya ambil custom, di mana saya mau mengambil menggunakan koma lalu spasi. Saya okekan, maka hasilnya nanti akan keluar ya berdasarkan nama-nama petugas yang terdapat dalam satu sel saja. Untuk ini saya bisa hapus, saya remove, dan untuk nama custom ini bisa saya ubah menjadi petugas. Lalu tinggal saya close and load saja. Saya pilih di close and load to, sehingga bisa saya pilih di mana tempat akan saya eksikkan atau saya keluarkan. Lalu saya okekan. Sehingga data untuk contoh 2 sudah selesai. Apabila suka dengan video saya, silahkan untuk melakukan super thanks atau terima kasih, sehingga teman-teman bisa memberikan donasi kepada saya agar video-video saya terus berkembang dan terus memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.